Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini setelah sholat tarawih, alangkah baiknya kita bareng-bareng belajar. Di sini saya akan belajar bareng-bareng dengan kawan-kawan tentang wajibatil qalbiyah, kewajiban hati. Apa-apa yang wajib hati kita wajib bagaimana gitu. Artinya setiap manusia itu mempunyai hati. Idza soluhat sairul jasadi wa idza fasadat sairul jasadi. Ketika soleh hatinya maka soleh pula perangainya. Ketika jelek hatinya maka jelek pula perangainya. Waya al-qalbu itu adalah hati gitu. Di sini kita akan belajar bareng-bareng kitab Sulam Taufik tentang minal wajibatil qalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ala nafa'ani bi wa min ulumihi fi daraini amin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji mertelaaken atau fasal di sini menjelaskan minal wajibati iku minal wajibati iku tetep saking pira-pira perkara kang wajib al qalbiyati kang bangsa ati, sesuatu yang wajib dari hati. Yang pertama pal imanu utawi iman billahi kelawan Allah, wa bima lan kelawan barang atau kelawan suatu perkara jaa kang teko anillahi saking Allah, wal imanu lan iman bi rasulillahi kelawan utusane Allah atau kelawan Rasulullah, wa bima dan kelawan barang atau lan kelawan perkara jaa yang datang kang teko an rasulillahi saking utusane Allah. Yang pertama kewajiban hati di sini adalah menjelaskan tentang yang pertama kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada perkara yang datangnya dari Allah. Wal iman bi Rasulillah, dan kita wajib untuk beriman kepada utusan Allah Rasulullah yang jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui secara tafsil. Kita wajib ketahui secara dengan semuanya, maksudnya namanya kita harus tahu dan kita wajib mengimani ada 25. Tapi yang kita wajib mengetahui secara jumlah atau secara bilangan saja, Rasul itu ada 313, ada juga yang mengatakan 315. Tapi untuk yang banyak diyakini itu bukan banyak diyakini, yang diikuti oleh kalangan-kalangan seperti yang ada di Aqidatul Awam itu 313 Rasul dan 124.000 Nabi itu jumlahnya. Itu wajib kita ketahui secara jumlah saja. Tapi yang wajib kita mengetahui secara tafsil atau bilangan secara tafsil, kita wajib mengetahui itu ada 25 Nabi dan Rasul dari mulai Adam ila akhirih. Kalau dengan kita doa itu Adam, Idris, wa Nuh, Hud, Saleh, wa Ibrahim sampai ila akhirih. Ada 25 Nabi dan Rasul, itu wajib kita ketahui gitu. Dan itu merupakan kewajiban hati kita untuk mengimani utusan-utusan Allah, Rasul itu, dan apa-apa yang datang darinya. Kita harus wajib, baik itu perilakunya, perangainya atau risalah kenabian, itu kita harus wajib. Kita harus wajib mengimani. Itu yang pertama. Yang kedua watasdiku, dan membenarkan, wal yaqinu lan yakin, wal ikhlasu dan ikhlas, wa huwa utawi ikhlas iku al amalu amalillahi krana Allah, wahdahu halis wijine Allah, wan nadamu lan ketun atau menyesal alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat, wa tawakkalu dan bertawakal alallahi ing atase Allah, wal muraqabatu lan injin lillahi maring Allah, wa ridha dan ridha anillahi saking Allah, wa husnu dhanni lan bagusi penyono billahi kelawan Allah, wabil khalqi wabi khalqillah, dan kelawan makhluki Allah, wa ta'dimu lan ngagungake
wa ta'dhimus sya'airi wa ta'dhimus sya'airillah, dan agungake pira-pira syiar-syiare Allah, wa syukru lan syukur ala ni'amillahi ing atase nikmati Allah. Adapun untuk kewajiban atau kewajiban yang nomor 2, untuk kewajiban yang nomor 2 di sini kita harus membenarkan, yakin dan ikhlas, yaitu melakukan tindakan yang baik. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik hanya karena Allah. Apa-apa yang kita lakukan itu harus karena Allah. Tapi tindakan yang baik, jangan tindakan yang buruk karena Allah, itu salah. Lalu yang ketiga yaitu menyerahkan diri atau tawakal Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah. Ridho terhadap ketentuannya, kita harus ikhlas ridho terhadap apa-apa takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz tentunya. Kita pun harus husnudzon, berbaik sangka padanya dan makhluknya. Kita harus memuliakan tanda-tanda syiarnya dan bersyukur atau terima kasih atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Kita harus selalu menerima takdir apa-apa yang sudah ditentukan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang nomor 3, kita pun harus husnudzon, apapun takdir yang jatuh kepada kita. Misalnya kita berada dalam kerugian, kita jatuh dalam kerugian, kita harus ikhlas, ridho menerimanya. Dan kita harus mengambil pelajaran dari kerugian itu untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang nomor 3. Lalu yang nomor 4, wasobru dan sabar ala adaima ing atase nekani barang aujaballah kang majibake Allah ing ma, wasobru dan sabar amma haramallahu ta'ala saking barang kang ngaramake sapa Allah ta'ala ing ma. Amma saking barang harama kang ngaramake sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ing ma. Wa alama dan ing atase barang ibtalaka kang nyuba ing sira sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma. Dan yang selanjutnya di antara kewajiban hati adalah kita harus sabar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita harus sabar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita pun harus bersabar terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita pun harus sabar terhadap apa-apa yang diujikan, kepada kita. Kewajiban hati di sini jelas sekali. Kita harus sabar dalam menunaikan perkara yang diperintah oleh Allah. Kewajiban-kewajiban Allah kita harus sabar dalam melaksanakannya. Jangan sampai kita mengeluh terhadap ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita mengeluh karena mungkin puasa, capek, nggak makan. Mengeluh jangan sampai. Kita harus sabar. Kita harus ridho. Dan kita pun harus sabar terhadap apa-apa yang dilarang. Dan kita pun harus sabar terhadap apa-apa yang diuji. Karena hakikatnya ujian itu akan menaikkan derajat kita di mata Allah. Semakin kita diuji, semakin kita mampu untuk menjalankannya dengan ikhlas dan sabar, maka disitulah Allah akan menaikkan derajat kita. Gitu. Lalu yang selanjutnya, wattihamun nafsi, lan nulayani nafsu, wa adamur ridho, lan ora anane ridho anha saking nafsu. Kita harus selalu curiga,
kita harus curiga terhadap nafsu. Dan kita tidak boleh ridho terhadap nafsu. Nah, itu kewajiban selanjutnya. Oh, ini nafsu. Kita jangan sampai ridho, akhirnya kita tidak menuruti nafsu itu, gitu. Lalu yang selanjutnya wathiqatu birrizki. Lan gumandil birrizki kelawan rizki. Kita harus gumandil ing atas rizki itu, kita harus percaya, menyerahkan semuanya masalah rizki. Jadi kita harus yakin kepada Allah bahwasanya rizki itu pasti ada. Rizki itu sudah ditentukan untuk kita dan tidak akan ketukar. Kita harus yakin bahwasanya Allah pasti akan memberi rizki kepada kita, sehingga kita akan selalu berpikir husnudzon kepada Allah. Kita tidak mengeluh karena yakin bahwasanya rizki pasti ada dan Allah berikan kepada kita, gitu. Lalu wabu'du syaitani lan benci syaitan, wabu'du dunya lan benci dunia, wabu'du ahlil mu'asi dan benci wong ahli maksiat. Kita tidak menyukai syaitan karena syaitan itu bisa menjerumuskan manusia ke jalan yang salah. Kita benci dunia, tidak terlalu hubud dunia. Jangan sampai dunia itu yang kita kejar dengan nafsu kita justru malah akan menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Kita menjadi lupa karena kita terlalu mengejar dunia. Jadi dengan begini kita akan menjadikan batas. Ini akan menjadi, dengan begitu kita akan terbatasi sehingga apa-apa yang kita lakukan dengan masalah dunia itu tidak berlebihan dan tidak menjadi hijab atau penghalang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'du ahlil ma'asi dan benci wong kang ahli maksiat. Bukan berarti kita membenci secara sepenuhnya, kita membenci orang ahli maksiat, melainkan dengan ketidaksukaan kita terhadap orang-orang yang ahli maksiat itu, justru nantinya kita bagaimana caranya kita akan berdakwah kepada mereka sehingga kegiatan-kegiatan maksiat itu bisa dikurangi, bagus-bagus ditinggalkan. Jadi membenci bukan berarti terus benci terus ditinggal gitu, enggak. Tapi dengan ini menjadi suatu batasan sehingga kita bisa mengajak untuk bareng-bareng berubah, meninggalkan suatu kemaksiatan. Dan untuk diri kita juga, karena kita membenci maksiat, jadi akan membatasi maksiat kita. Justru bagus-bagus, alhamdulillah, kalau dengan begini kita tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya kewajiban hati, kita tidak menyukai syaitan, kita membenci syaitan, kita membenci dunia dan membenci ahli maksiat. Tapi membencinya itu bukan membenci yang tidak suka, tapi menjadi batasan kepada kita sehingga kita tidak terjerumus di dalamnya, gitu ya. Wa mahabbatullah lan demen Allah, wa mahabbatu kalamihi lan demen dawuhe Allah atau firman Allah. Kita menyukai Allah, menyukai firman Allah, wa rusulihi lan utusane Allah, wa sahabati lan sahabati Allah, wal ali lan keluargane Allah, wal ansori lan sahabat ansor, was sholihin lan wong kang saleh. Jadi di sini kita menyukai atau penjelasan yang secara ini, kita mencintai Allah, kita mencintai Al-Quran, kita harus mencintai utusannya, mencintai para sahabatnya, mencintai keluarga Nabi, mencintai pada para penolong agama Islam, dan mencintai orang-orang yang soleh. Kita harus mencintai ulama, karena kalau kita sudah jauh dari ulama, maka ada banyak cobaan yang akan jatuh kepada kita. Kita mungkin bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah. Kalau kita tidak mencintai ulama, kita tidak dekat dengan ulama jauh dari manusia, maka bisa-bisa manusia itu akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa-bisa hidupnya Allah mengangkat keberkahan. Allah mengangkat keberkahan dari hidup manusia itu. Makanya kita harus mencintai ulama. Dari itulah kewajiban hati yang harus kita yakini dalam hati dan harus kita lakukan, yang dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik.
Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita sama-sama belajar. Syairullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.